Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Bambang Sutomo dengan nomor PPG 78350 182.056 NIM 2024610483. Saya guru MTS Al Munawar sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 pada IAIN Lok Sumawe tahun 2025. Hari ini Kamis tanggal 8 bulan 5 tahun 2025 akan membawakan materi ketentuan sedekah dengan metode PBL. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas sebelum mulai siapa? Siap berdoa. Gimana keadaan semuanya pada pagi hari ini? Sudah mulai sarapan semuanya? Oke, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, saya berlaku kasmal dua menyambut banyak berhadir. Ariba? Ariba? Adela? Devita? Digo? Mana Digo? Ya Pak. Fitri? Hadi? Ada. Hamizam? Ya Pak. Saya? Juli? Padlan? Hai Padlan? Rizka? Chandra? Saiful? Ya Pak. Saiful kemana? Tio? Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya sama kalian. Apakah kita pernah melihat di sekeliling kita ada orang yang tidak mempunyai sesuatu, barang ataupun uang dan lain sebagainya? Ada? Apa kalian pernah melihat orang pengemis di jalanan? Pernah melihat orang pengemis di jalanan? Terus apa yang kita lakukan sebagai orang Islam? Bantu mereka. Apakah ada ketentuannya? Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran, kita akan mempelajari kompetensi inti dulu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam, terutama pada materi kita yaitu tentang sedekah. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur pada perbuatan kita setiap hari yang kita lakukan, baik ucapan, perbuatan maupun hati kita. Yang ketiga, memahami pengatur faktual konseptual dan prosedur tentang sedekah. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini?
Yang pertama, mengidentifikasi masalah sosial yang diselesaikan dengan cara sedekah. Banyak faktor-faktor sosial yang ada di luar, seperti kerja bakti, gotong royong, bangun masjid, kemudian apa lagi? Bisa semuanya itu bisa diselesaikan dengan cara bersedekah. Yang kedua, yaitu menganalisis dalil dan hikmah. Apa sih hikmahnya? Apakah ada dalil dasarnya untuk melaksanakan sedekah tersebut? Yang ketiga, mengusulkan solusi kreatif berupa bentuk sedekah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya akan menampilkan video animasi. Tolong disimak baik-baik, ambil pelajarannya. Assalamualaikum. Yuk kali ini dengan menekan tombol subscribe. Keutamaan bersedekah. Ibu, sebenarnya kita mau kemana ini? Iya, dari tadi aku lihat cuma pohon, tidak ada yang menarik. Hari ini kita akan mengunjungi panti asuhan di pinggir kota. Ibu harus menulis artikel tentang kondisi operasional mereka. Panti asuhan? Loh, tadi katanya kita mau main ke playground. Pulang dari panti asuhan, kita akan ke playground kok. Temani ibu sebentar ya. Oke. Tadi, Dika, ibu mau wawancara sebentar ya. Kalian bisa berkeliling kalau bosan, tapi jangan jauh-jauh. Anak-anak sedang bermain di halaman belakang. Kalian bisa bermain dengan mereka. Kak Desi akan mengantar kalian. Ayo adik-adik. Kita tidak nonton sama siang ini. Siapa yang mau main bersama? Aku mau. Aku saja. 1, 2, 3. Ini kalianku, Dada Dika. Tunggu. Aku mau sembunyi di mana ya? Oh. Halo, namamu siapa? Aku Lumi. Kamu sedang main apa? Boneka. Kamu suka sekali bermain boneka ya? Iya, lebih suka daripada bermain petak umpet. Iya, soalnya boneka ini hadiah dari ibu. Tapi kan sudah rusak dan kotor. Ayo, kamu mau main juga? Dika, kamu di mana sih? Dika, kita sudah mau pulang nih. Ada yang memanggilku. Maaf ya, aku harus pulang sekarang. Iya, selamat jalan. Kamu mau bilang kemana saja sih? Aku Sepertinya ini ada yang jemuran. semuanya baju anak-anak. Namanya juga kan panti asuhan anak-anak. Tapi baju-baju itu sudah tidak bagus lagi. Terima kasih atas bantuannya, Bu Kepala. Justru saya yang berterima kasih, Bu Lana. Semoga Allah meridhoi semua usaha kita. Nah, ucapkan salam pada Ibu Kepala. Kami pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Dika. Waalaikumsalam. Oh, sepertinya Dika sedang melamun. Tidak apa.
kembali 60.000. Saya tidak punya kembaliannya. Tidak apa, buat Bapak saja kembaliannya. Alhamdulillah, Ibu baik sekali. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, mengapa ibu tidak menerima uang kembaliannya? Bukankah ibu selalu tegas pada kita untuk tidak boros dalam menggunakan uang? Itu namanya sedekah, Ika. Sedekah? Tapi kenapa ibu cuma sedekah 60.000? Uang ibu kan banyak. Sedekah itu boleh berapa saja dan dalam bentuk apa saja, uang, makanan, ataupun barang. Dan itu tergantung kemampuan kita. Rasulullah pernah bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Jadi sedekah itu tidak harus banyak-banyak. Tergantung kemampuan kita. Kalau punya banyak uang, tentu saja kita boleh sedekah yang banyak juga. Benar sayang, Rasulullah juga bersabda bahwa harta kita tidak akan berkurang walaupun terus-menerus disedekahkan. Maka bukalah pintu rezeki dengan sedekah. Ada kisah menarik dari sahabat Rasulullah, namanya Abu Talhah. Dia super kaya, punya banyak kebun kurma. Ada satu kebun kurma yang paling dia cintai, yaitu kebun Bani Lahab. Suatu hari, dia menghadap Rasulullah dan berkata bahwa dia ingin menyerahkan kebun tersebut sebagai wakaf. Mengapa dia menyerahkan kebun yang paling bagus? Bukankah dia punya yang lainnya? Karena Abu Talhah mengamalkan apa yang tertulis di Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Sehingga jika kita bisa mengeluarkan harta yang paling dicintai untuk bersedekah, itu sangat luar biasa. Wah, keren sekali. Ibu, boneka ini. Kenapa, Dika? Bonekanya rusak. Tidak ibu, Dika mau kasih ini ke Lulu. Lulu? Iya, dia teman baru Dika di panti asuhan tadi. Dia bonekanya sudah rusak. Dika kasihan. Dika mau kasih ini buat Umi. Tapi boneka itu kan kesayangan Dika. Tidak apa-apa. Itu karena Dika mau dapat kebijakan yang sempurna. Dika mau sedekah barang yang Dika sayang dan masih bagus ini buat Umi. Kebajikan, bukan kebijakan. Ibu, kami juga mau ikut sedekah. Alhamdulillah. Besok Ibu antar ya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Selama beberapa waktu, Nabi terus berdakwah. Namun, kaumnya selalu saja menentang. Baik, dalam video tersebut kita telah menyaksikan berbagai banyak keutamaan, berbagai banyak pengetahuan, wawasan dan lain sebagainya. Sekarang, apa sih sebenarnya sedekah itu? Apa dalilnya yang kalian ketahui tentang sedekah itu? Dan apa ketentuan apa yang istilahnya orang-orang yang berhak menerima sedekah tersebut? Adakah macam-macam sedekah? Nah, Bapak minta kalian semuanya membuat satu kelompok 4 orang untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak. Ya, 4 orang. Ini sampai sini kelompoknya, sini sampai sini kelompoknya. Itu 5 nggak apa-apa, 5 orang. Ya. Ya,
Pak. Ya, yang pertama tadi pengertian sedekah. Yang kedua, belum ya? Yang kedua, dalil tentang sedekah. Yang ketiga, macam-macam sedekah. Yang keempat, ketentuan-ketentuan sedekah. Yang kelima, hikmah sedekah. Ya, karena 3 kelompok pengertian tentang sedekah. Yang kedua apa tadi adalah dalil-dalil tentang sedekah dari Al-Quran maupun hadis. Ya, kalian bisa buka buku ataupun bisa kalian cari di Google. Silakan kerja kelompok. Udah kumpulin jalan ini. Hukum sedekah apa ya? Ya, bentuk bersama sedekahnya apa? Baik, ini dalil untuk bersedekah. Jangan sampai begitu dong. Kenapa? Tulis ngomongnya, ya, tinggal ngomongnya. Ya, ini sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 3, kelompoknya jangan lupa ya. Tinggal Iya serah. orang di ada orang ini ada yang pakai masuk duit terus ada cara kelompok yang mana ini? Sudah. Kayak siapa kelompok kedua yang maju? Sandra. Sandra siap? Nanti ini menjelaskan. Di situ kan? Di situ. Iya, kamu bisa baca ini. Kamu jelaskan nanti di depan teman-teman. Siap? Apa yang lain? Sandra aja. Iya. Nah, yang sudah kumpulkan.
Kelompok satu siapa yang akan maju? Arifah. Siap. Di kelompok 3 siapa yang akan maju? Adi. Siap. Oke. Cepat. Gambar apa aja? Poster apaan? Tangan mbak, dulu terjadi. Tangan hanya ngambil ini itu bawah dari tangan Seperti itu intinya ya dari hapus kipaknya. orang bawah Kreatif ini. Saya gitu. Yang sudah buka kelompok 1. itu kan bersih Kesusahannya itu nyawa aja mbak. Itu bilang ke sini angin dan ini apa yang kamu relevan untuk kasus tersebut. Jadi kamu artikan kemarin ya sepertinya belajar dengan dia tulis ini di bawah kan Adi sudah? Ya, Pak. Yang sudah kumpulkan sini? Ya Pak. Sudah ya? Ini Adi yang masuk maju ya? Ya Pak Di. Oh, berarti ini ya. Amal nih. Ayo kelompok 1. Cerita yang ada dalam kasus tersebut apa? Ya, Dapat dia cocok. Kayak apa Pak? Relevan. Dulu saya. Ya. Sudah. Ya, kalau satu lagi belum nih. Sudah? Yeay. Baik semuanya. Ayo berubah lagi ke posisi awal. Ya, ke posisi awal lagi. Saya sendiri dong. Posisi awal yang kedua, posisi awal pada sini semuanya. Sini depan. Berarti itu nomor 3. Nomor 3, nomor 1, 2, dan 3. Baik.
Ini kelompok Ini tiga. hasilnya. Ya. Oke, baik. Kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya pada kasus kita, yaitu tadi yang kalau kita lihat video animasinya, lihatin dia tuh. Kelompok 1 yang akan diwakilkan oleh Arifah. Ayo kepadanya kami silakan. Arifah, silakan dipresentasikan ke teman-teman dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kelompok 1. Yang pertama, pemberian sedekah. Pemberian sedekah sukarela dari harta atau non-harta kepada orang lain di luar kewajiban zakat. Yang kedua, dalil sedekah. Quran Surat Al-Imran ayat 92 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang ketiga, macam-macam sedekah. Sedekah berupa harta, uang, atau barang, dengan sedekah non-materi seperti sedekah senyum, tenaga, atau ilmu. Yang keempat, ketentuan sedekah. Niat sedekah, ikhlas, sumber harta yang halal dan tidak mengutip pemberian. Yang kelima, hikmah sedekah, membersihkan harta, menambah rezeki, menolong bala, dan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, hukum sedekah. Hukum sedekah yaitu sunnah muakkad. Namun apabila dinajam bisa menjadi kewajiban. Terus yang terakhir, sedekah yang membarukan, membantunya dengan memberi makanan dan uang tunai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ibu bos. Oke, dari kelompok 1. Ya. Ini ada yang menarik sekali. Salah satunya dari kelompok 1 bahwasanya sedekah bukan cuma uang saja, tapi dengan senyuman. Ini bagus nih. Dan tenaga dan ilmu bagus. Terus selanjutnya kelompok 2. Siapa perwakilannya? Sandra. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Alessandra Wijaya yang mewakilkan kelompok 2 dari nama Putri Haya Sandra Jenita Devita. Apa bentuk sedekah yang paling relevan dalam kasus ini? Jawabannya, menyumbang makanan atau pakaian. 2. Apakah semua bentuk bantuan disebut sedekah? Tidak, semua bentuk bantuan disebut sedekah. Apa hukum ketentuan? Dalil hikmahnya. Surah Al-Baqarah, surat 2 ayat 161 menjelaskan bahwa sedekah itu seperti sebutir benih yang menunjukkan bahwa sedekah akan dilipat gandakan pahalanya. Hukum sunnah muakkad yaitu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Ketentuan niat yang ikhlas, harta yang halal, hikmahnya menghapus dosa, menolak para musibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bagus sekali, menarik dari saudari kita, teman kita Sandra. Apa? Ternyata sedekah itu bukan hanya apa? Bukan semua apapun yang kita berikan, apapun yang kita bantu kepada siapapun bukan disebut sedekah. Ternyata ada ketentuan-ketentuannya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya kelompok nomor 3. Ya, wakilnya siapa? Ya, Adi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas yang tadi. Apa bentuk sedekah yang paling relevan dalam kasus ini? Jawaban, memberikan seperti sembako, pakaian yang layak dan sedikit, uang mau banyak atau sedikit yang penting ikhlas. 2.
Apakah semua bentuk bantuan disebut sedekah? Jawabannya tidak, semua bantuan disebut sedekah. Sedekah memiliki definisi kasus dalam bab, yaitu pemberian dengan tujuan mencari pahala Allah SWT. 3. Apa hukum ketentuan dalil hikmahnya? Jawabannya hukumnya sunnah pada kaum fakir miskin dan lansia. Dalilnya adalah sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin, silakan. Alhamdulillah dari kelompok 3. Nah, di sini dicantumkan bahwasanya hukumnya sedekah apa tadi? Sunnah muakkad. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah terkumpul nih. Bagus-bagus ini posternya ini. Ada kotak amal, ada yang ngasih orang dengan uang recehan. Oke, penutup. Oke, jadi selama ini yang kita lihat video animasi yang kita tonton barusan, ternyata kasusnya itu ada di mana tempatnya? Di panti asuhan. Di panti asuhan. Nah, kira-kira apa yang cocok bantuannya kita bantu untuk mereka semuanya? Pakaian. Apalagi? Makanan. Apalagi? Wah, apalagi? Mainan. Perlu nggak mainan? Perlu. Kenapa perlu mainan? Karena banyak anak kecil. Terus apa lagi? Sembako. Udah. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Nah, terus jadi yang kalian tonton video animasi barusan banyak sekali pemberian ya, baik untuk fakir miskinnya tadi pengemis minta-minta, atau tadi ada seorang yang jualan ya, karena ibu tersebut kelebihan uang dikasih lebih. Ya, kemudian ke anak yatim juga. Nah, jadi apa sih pengertian sedekah itu? Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan apa? Dengan ikhlas. Nggak ada imbalan, nggak ada niat modus imbal pengen ini dan lain sebagainya. Ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk mencari ridho Allah. Nah, macam-macamnya apa sedekah tersebut? Harta, apalagi? Tenaga, apalagi? Senyuman. Terus apalagi, ada lagi? Tenaga sudah. Oke, bagus. Nah, ketentuan sedekah yang kita pelajari ternyata kenapa sih hanya kita lihat tadi barusan video animasi, kenapa sih hanya orang tertentu? Nah, jadi ketentuan sedekah apa? Untuk fakir miskin. Betul. Hanya untuk fakir miskin. Terus apa lagi? Ya benar, ketentuan sedekah untuk fakir miskin. Yang kaya kan nggak boleh mendapatkan sedekah. Orang yang membutuhkan yang bagaimana? Ya orang yang butuh. Ya kayak Ini siapa lagi? Janda. Terus siapa lagi? Anak yatim. Siapa lagi? Lansia. Iya betul. Nah, terus apa sih hikmahnya bagi kita yang memberi maupun yang diberi? Nah, bagi yang diberi apa hikmahnya, manfaatnya? Surga, pahala. Bagi yang diberi, yang dikasih orang lain yang kita kasih, misalkan apa manfaat buat mereka? bisa makan. Banyak. Nah, mereka bisa makan. Apalagi uangnya tersebut diapakan, bajunya diapakan untuk mereka? Uang dipakai, manfaat nggak? Manfaat. Mereka jadi senang apa enggak? Bahagia apa enggak? Bahagia. Nah, kita bagi yang mengasih atau yang memberi mendapatkan pahala. Apalagi? Surga. Masuk akan dijadikan masuk surga. Apalagi? Hikmahnya keuntungan, utamaan sedekah. Apalagi? Diberi kenikmatan oleh Allah. Apalagi? Dimudahkan rezekinya akan menjadi
berkah. Subhanallah. Terus apa lagi? Ayah Devita. Ini yang perempuannya mana juaranya nih, adik yang laki-laki ini. Oke, next. Nah, hukum sedekah. Sunnah muakkad. Apa arti sunnah muakkad itu? Ada apa ya? Yang dulu. Sunnah muakkad. Sunnah muakkad ada yang tahu artinya? Fitri. Apa? Sunnah muakkad itu hampir mendekati wajib. Hampir mendekati wajib. Contohnya, ya ada orang yang mengucapkan salam masuk, namun nggak ada satupun orang yang menjawab salam, maka semua hukumnya berdosa. Tapi kalau ada yang menjawab satu orang di antara kalian, maka nggak berdosa. Itu hukumnya. Oke, sampai sini paham semuanya? Alhamdulillah. Jadi apa? Kira-kira apa nih planning kalian nih untuk kedepannya nih? Setelah kalian mengetahui manfaatnya, ketentuannya, dalilnya sekarang. Apa dalilnya? Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Hafal suratnya? Orang yang sedekah, dalilnya itu ada, dasarnya ada, hukumnya ada, yaitu surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, yang apa? Ibarat orang yang menabur atau melempar satu biji, nah akan tumbuh menjadi berapa? 1000. Menjadi 7 tangkai. Satu tangkainya itu menjadi berapa? 100. Berarti berapa? 100 kali 7 berapa jadinya? 700. Subhanallah. Mau nggak? Mau nggak kita dilipat gandakan uangnya? Nah, jadi jangan pelit bersedekah. Bukan buat siapa-siapa, sedekah buat kita juga nanti. Itu investasi kita di akhirat. Oke. Jadi setelah kita mengetahui hukum, hikmah, ketentuannya, apalagi dalilnya dan lain sebagainya, kira-kira apa sih planning kalian setelah ini? Bersedekah. Ya, kalian nanti kerjakan, ya, buat planning selama seminggu. Ya, kalian buat planning selama seminggu, kira-kira kegiatan apa yang akan kalian lakukan dalam bersedekah. Baik untuk semuanya? Oke. Baik. Kita ucapkan hari pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Semoga pelajaran pagi hari ini mendapatkan berkat dari Allah, dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.